Pecenongan itu tempat kulineran ya, dekat daerah Gambir setahu saya. Kalau identitas dalam pikiran saya dalam kata pecenongan itu martabak sih. Pecenongan itu lebih identik dengan kata martabak. Kurang tahu. Kalau dari saya kurang tahu. Belum pernah mengetahuinya sih. Saya masih asing ya dengan hal tersebut, jadi aku nggak tahu. Oh, belum pernah dengar kalau itu. Menurut saya udah ya, soalnya orang-orang dulu itu udah bisa nulis sastra-sastra pakai tangannya, terus bertukar surat juga. Udah bisa menurut saya. Kalau menurut aku sebelum datangnya penjajah gitu ya, Indonesia itu masih tergolong yang terbelakang dalam hal literasi. Menurut aku sih udah, karena banyak peninggalan dari aksara Jawa, aksara Lampung, banyak. Saat mendengar kata pecenongan, barangkali yang terlintas di benak sebagian besar orang adalah wilayah wisata kuliner di Jakarta. Padahal di masa lalu, Pecenongan juga merupakan pusat literasi Betawi yang menjadi tempat penyimpanan, penulisan, dan pembacaan salah satu manuskrip Betawi bernama Naskah Pecenongan. Sebagai gambaran misalnya di dalam tradisi naskah Nusantara, misalnya kita mengenal naskah Melayu, kemudian naskah Merapi Merbabu, kemudian misalnya ya naskah Ambon, naskah Papua, naskah Sunda, naskah Bali, itu adalah merujuk kepada satu wilayah atau satu tempat naskah itu disalin. Oleh karena itu kemudian para peneliti menyebutkan naskah-naskah yang dituliskan di daerah Pecenongan itu disebut sebagai naskah Pecenongan. Nah, saat ini naskah-naskah Pecenongan ini tersimpan di Perpustakaan Nasional di Jakarta, tetapi ada juga yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden dan di perpustakaan di Rusia di Universitas Saint Petersburg ya. Naskah Pecenongan mulai ditulis pada 1850-an dengan menggunakan aksara Jawi, yaitu aksara Arab yang disesuaikan dengan bahasa Melayu. Sementara bahasanya memakai bahasa Melayu dengan dialek Betawi. Sebagian besar naskah Pecenongan ditulis oleh Muhammad Bakir bin Syafi'an bin Usman bin Fadli, seorang penyalin dan pengubah naskah Melayu. Bakir merupakan anak dari keluarga Fadli yang aktif dalam penulisan dan penyalinan naskah Melayu di Pecenongan. Dia sendiri telah menghasilkan 32 jilid naskah dengan total lebih dari 6.000 halaman yang ditulis dalam kurun waktu 14 tahun. Keluarganya juga memiliki skriptorium atau tempat penyalinan naskah serta tempat penyewaan naskah yang pada abad ke-19 menjamur di wilayah Batavia. Keluarga Fadli ini menyewakan naskah, jadi serupa taman baca begitu. Barang siapa membaca naskah ini misalnya, itu sehari semalam itu uang sewanya 10 sen. Sekira 10 sen sampai 15 sen pada waktu itu. Dan ketika orang menyewa itu tidak hanya sehari 2 hari. Menurut catatan di dalam naskah yang lain ya sebagai rujukan, itu orang menyewa naskah biasanya antara seminggu atau sebulan begitu. Jadi persewaan naskah ini ya cukup produktif ya, cukup membantu ya untuk perekonomian. Keberadaan naskah Pecenongan dan taman baca milik keluarga Fadli membuktikan masyarakat Batavia sudah mengenal literasi dengan baik sebelum era modern. Mereka memiliki inisiatif untuk menyewa dan membaca naskah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari lembaga resmi. Kala itu, orang meminjam naskah Pecenongan bukan untuk dibaca sendiri. Mereka meminjam untuk dibacakan kepada khalayak. Apa yang membuat naskah Gubahan Bakir disukai banyak orang?
karakteristik masyarakat Betawi pada saat itu kan memang sudah beragama Islam. Oleh karena itu naskah-naskah yang disalin pun sebenarnya di tempat tersebut itu meskipun dari cerita yang berlatar India misalnya, tetapi di dalam cara penceritaannya sering muncul unsur keislamannya karena memang menyesuaikan dengan tradisi Islam yang sudah berkembang di masyarakat Betawi pada saat itu. Dan dari naskah-naskah yang disalin di Pecenongan memang juga tidak semuanya berupa naskah yang berisi sastra ya. Sastra itu berarti cerita-cerita, misalnya cerita Ramayana Mahabharata atau cerita Panji atau juga cerita-cerita Islam yang lain begitu ya. Tetapi juga ada naskah-naskah keislaman, misalnya hikayat Syekh Abdul Qadir Jailani begitu, kemudian hikayat Syekh Muhammad Saman. Itu adalah teks-teks yang memang mempunyai warna keislaman yang kuat ya. Jadi tema-temanya relatif beragam. Selain itu, Bakir juga biasa menyelipkan humor sederhana dalam tulisannya agar pembaca merasa dekat dengan cerita. Bakir yang hidup di masa transisi antara sastra klasik dan sastra modern Indonesia, mengadaptasi karya sastra Melayu lama, lalu menyampaikan kembali dengan gaya dan humor yang sesuai pada saat itu. Popularitas naskah Pecenongan di kalangan masyarakat Batavia juga menarik minat orang-orang Belanda. Aglemen Sekretari atau Sekretariat Negara pun melakukan inisiatif untuk menyalin naskah-naskah Betawi. Naskah-naskah itu kemudian digunakan sebagai sarana pendidikan bagi tentara-tentara Belanda untuk mengenal masyarakat Batavia. Kini, sejumlah kecil naskah Pecenongan tersimpan rapi di Perpustakaan Nasional. Sebagian besar justru tersebar di luar negeri seperti Belanda dan Rusia. Naskah-naskah Nusantara, termasuk juga naskah-naskah Betawi, misalnya sampai ke koleksi-koleksi di tempat lain ini ada beragam cara ya. Misalnya pertama karena hibah ya, hibah. Jadi kemudian yang kedua bisa jadi karena jual beli ya, atau bisa juga yang ketiga karena perampasan. Tapi di dalam catatan-catatan yang ada terkait naskah Betawi khususnya koleksi Pecenongan, di akhir-akhir masanya Muhammad Bakir, dia memang menyerahkan naskah-naskah itu ke Lembaga Kebudayaan Betawi, Batavia Genootschap itu kan ya. Jadi berarti diserahkan secara sukarela ya, atau sebagian juga memang ada yang dijual begitu kan ya. Jadi proses itu yang bisa karena hibah, bisa karena jual beli, atau karena perampasan. Naskah-naskah itu juga kemudian bisa sampai ke tempat-tempat lain di luar yang ada di Indonesia begitu. Menurut aku itu harus ditanami dari kecil sih, karena apa yang diajarin dari kecil tuh pasti bakalan keterusan sampai gedenya, itu bisa jadi habit yang bagus sih. Melakukan kunjungan-kunjungan ya, seperti ke museum-museum dan untuk mengetahui budaya-budaya Indonesia. Menurut aku, perpustakaan Indonesia harus merata dan diperbaguskan lagi tempatnya. Ya.